Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Isaka Puspanegoro, perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang manusia dan harapan. Berikut merupakan materi-materinya. 1. Pengertian manusia. 2. Pengertian harapan. 3. Manusia dan harapan. 4. Sebab manusia mempunyai harapan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Manusia memiliki keunikan yang menyebabkannya berbeda dengan makhluk lain. Pengertian manusia dapat dilihat dari berbagai segi. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seseorang individu. Secara biologi, manusia diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak kemampuan tinggi. Pengertian harapan. Harapan berasal dari kata harap, artinya supaya sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang belum terwujud. Sedangkan harapan itu sendiri mempunyai makna sesuatu yang terkandung dalam hati setiap orang yang datangnya merupakan karunia dari Allah SWT yang sifatnya terpatri dan sukar dilukiskan. Yang mempunyai harapan atau keinginan itu hati. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan atau sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau sesuatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahwa terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Setiap orang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi harapannya atau keinginannya, baik dengan cara yang dibenarkan maupun dengan cara yang dilarang oleh norma-norma agama dan hukum. Beberapa pendapat menyatakan bahwa esensi harapan berbeda dengan berpikir positif, yang merupakan salah satu cara proses sistematis dalam psikologi untuk menangkal pikiran negatif atau pikiran pesimis. Manusia dan harapan. Harapan dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita, keinginan, penantian, kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Menurut macamnya, ada harapan yang optimis dan harapan pesimistis atau tipis harapan. Harapan yang optimis artinya sesuatu yang akan terjadi itu sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional bahwa sesuatu yang akan terjadi akan muncul pada saatnya. Dan harapan yang pesimistis, ada tanda-tanda rasional tidak akan terjadi. Harapan itu ada karena manusia hidup. Manusia hidup penuh dengan keinginannya atau maunya. Setiap manusia memiliki harapan yang berbeda-beda. Orang yang berpikir luas, harapannya pun akan luas. Begitupun sebaliknya, orang yang berpikir sempit, maka harapannya juga akan sempit. Harapan itu bersifat manusiawi dan memiliki semua orang. Dalam hubungannya dengan pendidikan moral, untuk mewujudkan harapan perlu diwujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Harapan apa yang baik. 2. Bagaimana cara mencapai harapan itu. 3. Bagaimana bila harapan tidak tercapai. Jika manusia mengingat bahwa kehidupan tidak hanya di dunia saja, namun di akhirat juga, maka sudah layaknya harapan manusia untuk hidup di kedua tempat tersebut bahagia. Dengan begitu, manusia dapat menyelaraskan kehidupan antara dunia dan akhirat dan selalu berharap bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Sebab manusia mempunyai harapan. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Setiap manusia lahir ke dunia ini langsung disambut dalam suatu pergaulan hidup, yakni di tengah suatu keluarga atau anggota masyarakat lainnya. Ada dua hal yang mendorong manusia hidup bergaul dengan manusia lainnya, yaitu dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. 1. Dorongan kodrat. Kodrat ialah sifat keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah terjemal dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Misalnya menangis, bergembira, berpikir, bercinta, berjalan, berkata, dan mempunyai keturunan. 2. Dorongan kebutuhan hidup. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, manusia harus bekerja sama dengan manusia lain. Sehubungan dengan kebutuhan manusia itu, Abraham Maslow mengkategorikan kebutuhan manusia menjadi 5 harapan manusia, yaitu 1. Harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup atau survival. 2. Harapan untuk memperoleh keamanan atau safety. 3. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai atau being loving and love. 4. Harapan untuk memperoleh status atau diterima dan diakui lingkungan atau status. 5. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita atau self-actualization. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan mohon ditaruh di komentar bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.